Nah, hari ini gue mau kasih tau ke teman-teman gimana sih cara kalibrasi ulang ya untuk grinder T60 Libra ini. Nah, sebenarnya untuk cara kalibrasi ulangnya ini nih teman-teman bisa terapkan ke beberapa grinder yang nanti listnya akan gue cantumkan. Teman-teman lihat aja karena basically cara kerjanya itu sama ya, tapi seperti biasa sebelum gue mau ngejelasin ke teman-teman dan nanti kita masuk ke kesimpulan, gue mau ngopi dulu. Nah, hari ini kopinya ya, ini gue jadi nostalgia nih ya. Dulu pada saat pertama kali gue itu suka ngopi, bikin ngopi di rumah ya, Maharaja ini salah satu tempat gue buat beli alat-alat kopi, gue buat beli kopi di situ ya, sama gue buat beli green bean buat coba-coba roasting ya. Nah, hari ini gue juga ngopinya nih, gue masih banget kopinya yang menurut gue selalu punya tempat tersendiri lah ya buat gue ya. Ini kopinya adalah kopi Papua Wamena ya, kopi seperti ini Papuanya yang natural. Nah, terus di sini tuh tidak seperti yang lain ya, dia ini menuliskan itu lebih ke arah karakternya ya. Di sini ada winey, gentle acidity, rich body, sama mellow ya. Dan ini sudah gue coba, makanya udah tinggal segini ya. Terus gue hari ini pakai grindernya Latina Sumba Pro ya. Di sini gue pakai grind size-nya nomor 14. Nah, kalau teman-teman belum nonton video reviewnya ya, teman-teman nonton dulu di sebelah sini karena sudah pernah gue review. Nah, terus gue di sini pakai rasionya 1:15 aja, paling standar. Terus di sini gue pakai alat seduhnya ini Immersion Dripper, yang ini alat seduh yang tidak pernah salah ya. Terus airnya di sini gue pakai Amidis, suhunya sekitar 97 ya. Oke, terus nanti gue cuma bagi kedua interval penuangan aja ya. Langsung kita start. Nah, untuk blooming di sini gue mau sebanyak 60 gram. Oke, terus gue diamkan selama 40 detik. Oke, 40 detik, buka. Oke, setelah itu 1 menit. Lanjut lagi, gue tuang sampai 225 ya. Jadi kita pakai resep seduh yang standar aja ya, supaya teman-teman bisa menduplikasi resepnya, terus teman-teman bisa dapetin konsistensinya tuh lebih mudah. Oke, stop. Oke, terus selanjutnya di sini 2 menit 30 detik gue akan buka lagi. Oke, sip. Untuk brewing time-nya dengan resep yang gue pakai ini dari kemarin tuh gue dapat ada di sekitar 3,5 menit sampai 3 menit 40 detik lah, kurang lebihnya ada di situ. Nah, kalau misalnya mau ditarik lebih panjang ya, teman-teman bisa coba untuk kasarin gilingannya 2 step lah. Jadi kurang lebih ada di 15 atau 16 atau 17 masih oke. Gitu ya. Oke, ini di bagian atas sudah kering, kita stop. Nah, di sini gue dapat brewing time-nya 3 menit 51 detik. Tuh ya. Oke, sekarang gue mau coba hirup aromanya seperti apa ya. Oke, aromanya di sini benar-benar yang pertama kali kerasa menurut gue lebih ke arah kayak milk coklatnya, benar-benar jelas banget. Nah, terus di sini gue cium tuh kayak ada aroma winey tipis-tipis ya. Lebih tepatnya ini lebih ke arah apa ya? Anggur ribena gitu ya, kalau teman-teman tahu yang minuman kemasan. Terus sama gue di sini ada cium satu yang kerasa manis banget, tapi gue nggak tahu. Sekarang gue mau cobain dulu rasanya seperti apa. Oke, jadi ini benar-benar bukan tipe kopi yang neko-neko. Ya, pertama kali masuk ke dalam mulut, ini benar-benar kerasa banget manisnya. Nah, kalau ini manisnya gue benar-benar kerasa kayak buah sawo. Terus di sini gue ngerasa kayak sedikit ada rasa jeruknya gitu ya. Terus di sini gue berasanya sebenarnya tuh bodinya tebel gitu ya, berasa tebel banget. Tapi di sini gue dapetin kayak ada aroma-aroma jasmine tipis-tipis. Menarik ya. Nah, terus di sini acidity-nya sama sweetness-nya ini menurut gue jauh lebih tinggi sweetness-nya. Acidity-nya masih tetap ada, tapi acidity itu bukan acidity tipe yang nyerang ya. Jadi ini bisa dikatakan medium to low. Nah, ini buat teman-teman yang suka karakter kopi dominannya manis, asamnya nggak terlalu tinggi, menurut gue ini cocok banget ya. Nah, sekarang ini gue mau tunggu dulu sampai agak dingin sambil gue mau kasih tahu ke teman-teman gimana ya cara kalibrasi si grinder T60 Libra ini. Lanjut. Oke guys, jadi ini gue mau kasih tahu gimana teman-teman untuk cara kalibrasi ulangnya ya. Teman-teman ini sebenarnya cuma butuh satu alat aja ya, seperti ini. Ya, ini obeng plus gitu ya. Terus langkah pertama adalah teman-teman ini ya, yang untuk dialnya ya. Teman-teman putar ke yang paling halus. Nih, yang paling halus ini ya. Mentokin dulu. Habis itu teman-teman buka. Ya, buka apanya nih?
buka yang bagian sini ya. Gue kasih lihat. Dibuka. Oke, sudah. Ya, seperti ini bautnya hati-hati hilang. Nah, terus nih ya. Ini jangan diputar dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman coba aja sambil dinyalakan. Ya, terus ini diputar searah jarum jam ke kanan. Satu lagi. Nah, teman-teman denger ya. Tuh. Ada suara gesekan bur. Itu teman-teman jangan paksakan. Artinya di sini ya, dia ini settingannya atau kalibrasinya itu bur antara bur depan sama bur belakangnya itu udah bener-bener nempel. Ya, karena kalau teman-teman paksain seperti ini ya terus teman-teman pakai gitu ya, karena teman-teman mau ngejar supaya bisa halus gilingannya, itu teman-teman akan memperpendek umur si burnya. Oke, setelah itu udah ini dipasang balik ya teman-teman ya. Tapi posisinya ingat ya, yang jarum ini nih, yang lancip ini teman-teman harus posisikan ke yang paling halus. Nah, ini teman-teman harus cari pelan-pelan posisinya sampai dia benar-benar masuk ya. Pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah seperti ini nih, ya artinya dia sudah masuk. Habis itu step selanjutnya teman-teman tinggal kencengin aja bautnya ya. Sambil ditahan dialnya. Udah. Sip. Nah, teman-teman kencenginnya itu jadi nggak usah sampai benar-benar terlalu keras ya. Sekarang kita cek. Tuh ya. Ini di paling halusnya nih udah ada di sini. Dia tidak ada suara gesekan bur. Artinya ini kalibrasinya sudah maksimal, nggak bisa dipaksain lagi. Gitu ya. Oke, sekarang gue mau lanjut ke kesimpulan. Oke ya, tadi teman-teman sudah lihat cara kalibrasi itu benar-benar gampang banget ya. Jadi basically mungkin di sini teman-teman masih ada yang tanya, sebenarnya kalibrasi itu apa sih Bang? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan harus dikalibrasi ulang gitu ya. Nah, yang pertama, apa itu kalibrasi ulang ya? Jadi simpelnya kalibrasi ulang untuk grinder ini kita tuh memposisikan ulang ya jarak antara bur depan sama belakang. Di sini kasusnya karena dia flat bur gitu ya. Jadi kita mau bener-bener di settingan yang paling halus dia tuh hampir nempel. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapetin grind size yang halus untuk di grind size yang nomor 1 atau yang paling halus. Nah, terus yang kedua, kapan harus kalibrasi ulang? Gitu ya. Nah, teman-teman boleh kalibrasi ulang di saat ketika teman-teman mau giling di gilingan yang paling halus, tapi teman-teman nggak bisa dapetin grind size yang halus atau sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman mau pakai grindernya buat espresso nih misalkan ya, terus teman-teman udah giling ke yang paling halus tapi espressonya ini masih ngocor. Nah, itu bisa teman-teman coba untuk kalibrasi ulang ya, caranya seperti tadi. Tapi teman-teman jangan paksakan sampai burnya itu bersentuhan, jangan ya, karena itu akan memperpendek umur bur teman-teman gitu ya. Jadi sesimpel itu. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan fokusnya itu hanya untuk manual brew, menurut gue pribadi teman-teman belum butuh lah ya dikalibrasi ulang sampai benar-benar gilingan itu halus banget, belum butuh. Ya, jadi fokusnya ketika teman-teman mau kalibrasi ulang itu teman-teman mau ngejar gilingan yang halus. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini untuk kopinya suhunya sudah agak turun, gue mau cobain lagi ya. Oke. Ketika suhunya sudah turun, acidity-nya memang naik. Tapi tetap sweetness-nya ini mendominasi di atas. Ya, jadi benar sesuai dengan karakternya. Acidnya tuh benar-benar halus banget ya. Terus di sini gue ngerasa walaupun bodinya tebel, tapi tuh teksturnya nih gue berasa, atau aroma di belakangnya nih berasa benar-benar kayak teh lah. Tea like yang benar-benar gue ngerasa di sini ke arah jasmine. Jasmine-nya tuh jelas banget ya. Terus di sini fix gue kerasanya ini kayak bener-bener jeruk. Ya, jeruknya tapi yang jeruk manis gitu ya. Habis itu bener-bener gue di sini ngerasain kayak karakter buahnya tuh sawo kecik yang bener-bener kecil-kecil tapi manis. Ya. Nah, terus untuk aftertaste-nya di sini bener-bener panjang. Gue kerasa di belakang ini lebih ke arah yang tadi ya, ada jasmine sama kayak ada karamelnya. Karamelnya ini bener-bener bulet banget, manis banget. Ya.
Terus teman-teman di sini kalau misalkan mau dapetin acidity-nya lebih tinggi lagi gitu ya, teman-teman bisa bikin suhunya agak lebih rendah. Gitu, mungkin main sekitar di 93 atau 94. Tapi gue pribadi kalau misalnya dengan karakter kopi yang rasanya seperti ini ya, gue tuh demen pakai atau gue hajar suhu yang agak tinggi gitu. Tapi dengan si immersion dripper ini alatnya, terus gue cuma 2 kali interval penuangan aja. Dan kemarin sudah gue coba sampai 4 menit 10 detik pun, sampai 4 menit 20 tuh rasanya masih benar-benar bisa teman-teman dapetin layer-layernya tuh jelas ya. Nanti kalau teman-teman mau cobain kopinya ya, Papua Wamena ini, nanti langsung cek link di deskripsi aja karena akan gue cantumkan untuk semua alat yang gue pakai di video ini ya. Terus kalau teman-teman sudah punya grinder yang seperti ini ya, mau Latina Gion, Latina 600N, Latina Komodo, Latina T60 Libra, teman-teman masih bingung cara kalibrasinya atau ada masalah, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar aja ya, sebisa mungkin akan gue jawab. Nah terus kalau misalnya di kolom komentar teman-teman udah tulis terus gue belum jawab-jawab, teman-teman langsung follow Instagram gue dulu aja ya, terus DM gue secepat mungkin dan sebisa mungkin akan gue balas. Kalau misalnya gue nggak balas, teman-teman DM lagi aja ya. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman next punya saran ya, serunya gue bahas mengenai apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.